Apa sebenarnya dari konteks ayat ini faedah doa puasa itu? Kita lihat di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 15 dan kemudian kita lihat di ayat 18. Ini menjadi satu bagian dengan perikop ayat Matius pasal 17 ayat 21 tadi. Di situ dikatakan, saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudara, mungkin kalau sekilas kita lihat nggak ada sesuatu hal yang mungkin berbeda, saudara. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Di situ orang tua itu, dia datang kepada Yesus menjelaskan bahwa anaknya ini sakit ayan. Betul, saudara ya? Anaknya ini sakit ayan. Harusnya Yesus pada waktu itu secara informasi, mungkin Yesus pada waktu itu secara normally dia akan lakukan mendoakan untuk kesembuhan. Betul, saudara ya? Mendoakan untuk sesuatu yang sifatnya kesembuhan pada waktu itu. Tapi berbeda. Apa yang dilakukan Yesus bukan hanya semata-mata dengar informasi dari orang yang minta didoakan, tetapi Yesus memiliki satu kepekaan akan tuntunan Roh Kudus. Yesus punya kepekaan di dalam dirinya untuk tahu apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan anak itu. Sehingga Yesus tidak hanya sekedar mendoakan anak itu sakit, sembuh. Tetapi Yesus apa, saudara? Pada waktu itu dikatakan, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Yesus tidak hanya fokus kepada sakit ayannya anak itu, tapi Yesus dengan kepekaan akan Roh Kudus, kepekaan akan tuntunan firman Tuhan, Yesus tidak hanya melihat dari informasinya saja, tetapi Yesus kemudian menegur, kemudian mematahkan, kemudian melepaskan anak itu dari kuasa ikatan belenggu iblis. Dari hal ini kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Yesus hidup, membangun rohnya dengan kuat melalui doa puasa, maka disitulah Yesus pada akhirnya memiliki kepekaan akan tuntunan kuasa Roh Kudus di dalamnya.